Di suatu desa Kasihan Bantul ada sebuah puskesmas yang baru dibangun. Ada satu bidan Asila yang hari ini dijadwalkan untuk mengecek keadaan Ibu Arika pasca pospartum di rumahnya yang hanya tinggal bersama anak, bayi, dan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Bidan. Silakan masuk. Baik, Pak. Silakan duduk, Bu. Saya panggil istri saya dulu ya. Baik, Pak. Nanti saya akan duduk. Bu, ayo keluar dulu. Di luar ada Ibu Bidan yang mau memeriksa Ibu. Iya, Pak. Selamat siang, Bu Bidan. Siang, Bu. Gimana, Bu? Apakah masih merasakan sakit? Masih, Bu Bidan, untuk jalan saya masih merasa nyeri. Oh, begitu ya. Baik, kalau begitu saya tensi dulu ya, Bu. Saya kayak lemes, Bu Bidan. Kayaknya saya masuk angin deh. Ini tensi Ibu rendah ya. Ibu harus memperhatikan makanan Ibu. Kalau bisa makan makanan yang bergizi ya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu Bidan. Pantes saya merasa badan saya tuh lemes. Baik Ibu, jadi kedatangan saya ke sini untuk memberi penyuluhan tentang infeksi postpartum ya Ibu, atau infeksi setelah melahirkan. Tujuannya agar Ibu terhindar dari infeksi tersebut ya Bu. Iya, Bu. Baik Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang postpartum. Postpartum ini adalah waktu di mana setelah bayi dilahirkan dan plasenta lepas dari rahim. Diikuti 6 minggu berikutnya. Lalu diikuti lagi untuk pemulihan organ-organ yang berkaitan dengan kandungan ya Ibu. Kalau boleh tahu, bagaimana Bu tindakan yang harus saya dan istri saya lakukan untuk menghindari terjadinya infeksi postpartum? Pertanyaan yang bagus ya Bapak. Jadi pembersihan luka sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi tersebut. Luka yang kotor harus dicuci bersih karena luka kotor dapat menghambat penyembuhan luka tersebut. Jikapun sembuh, itu tidak dapat menghasilkan luka yang baik. Jadi luka kotor itu lebih menghambat penyembuhan daripada luka yang bersih. Begitu ya Pak? Akibat kalau didiamkan begitu saja apa ya, Bu? Supaya saya bisa lebih teliti lagi dalam menjaga kebersihannya. Jadi infeksi nifas ini masih berpengaruh besar kepada kematian ibu, terutama pada negara berkembang ini seperti Indonesia Bu. Jadi jika ada luka yang dibiarkan begitu saja akan menyebabkan kematian pada ibu tersebut. Begitu ya Bu. Ibu tidak usah takut, Bapak akan mengingatkan setiap hari untuk membersihkan lukanya supaya Ibu tidak lupa. Iya, Pak. Ada faktor lain yang menyebabkan infeksi ini terjadi Bu, Pak. Faktor-faktor lainnya yaitu ada anemia, kemudian ada gizi yang kurang, kemudian pembersihan alat kelamin yang kurang baik, serta kelelahan itu juga menjadi faktor yang menyebabkan infeksi nifas ini. Oh, jadi semua itu harus diperhatikan ya, Bu Bidan? Ya, betul sekali Ibu. Lalu cara untuk membersihkan lukanya ketika habis buang air kecil bagaimana, Bu? Basuhnya itu dari depan ke belakang ya Ibu, supaya kotoran atau bakteri tidak menempel pada luka. Setelah
selesai pipis juga harus dikeringkan menggunakan tisu. Gitu Ibu. Bu, untuk tingkatan luka supaya kita mengetahui apakah lukanya baik atau tidak, dilihat dari mananya ya. Nah, jadi ada 3 kriteria luka ya Pak. Yang pertama, jika luka kering, perineum menutup, tidak ada tanda-tanda infeksi, itu disebut luka baik. Kemudian yang kedua, jika luka basah, perineum menutup dan tidak ada tanda-tanda infeksi, itu disebut sedang. Kemudian yang terakhir itu jika luka basah, perineum membuka atau menutup, kemudian ada tanda-tanda infeksi, itu disebut buruk ya Pak. Jadi ada 3 kriteria ya Pak yang harus diingat. Oh, jadi saya harus berada di nomor 1 ya Bu ya? Betul Ibu, betul sekali. Kita harus memperhatikan semua itu, Bu, supaya tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Iya Pak, Ibu juga takut kenapa-napa. Itu tadi semua sangat mudah untuk diterapkan ya Ibu. Jadi saya harap Ibu dan Bapak tidak melalaikannya ya. Iya, pasti Bu Bidan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu, Pak? Ya Bu, saya sudah paham. paham. Baik, kalau Ibu Bapak sudah paham, saya izin kembali ke puskesmas dulu ya Pak. Jika Bapak atau Ibu membutuhkan bantuan, bisa menghubungi saya lewat nomor WhatsApp, ataupun Bapak bisa mencari saya di puskesmas. Kalau begitu, saya permisi kembali ke puskesmas ya Bu, Pak. Assalamualaikum. Terima Terima kasih kasih banyak banyak Bu. Bu. Waalaikumsalam.